Menjadi pemenang Perang Dunia Kedua membuat sekutu jemawa. Terlebih Belanda yang sejak semula tidak rela melepaskan Nusantara sebagai tanah jajahan mereka. Mereka meremehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Negeri yang baru merdeka ini menyambut tantangan itu. Seluruh rakyat bersatu padu melawan sekutu dan Belanda. Kematian Malabi pada 30 Oktober 1945 menjadi puncak kecil yang memaksa Surabaya bersimbah darah. Inggris tidak bisa menerima kenyataan pahit atas kehilangan pertama perwira tinggi mereka, yang bahkan tidak dialami di sepanjang Perang Dunia Kedua. 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo. Ultimatum itu kemudian digandakan dan disebarkan Inggris dari pesawat terbang. Tengah hari, pesawat Inggris berputar di atas kota Surabaya, menyebarkan pamflet ultimatum. Isi pamflet itu adalah seluruh rakyat menyerah dan mengaku kalah, atau Inggris akan membuat Surabaya hancur lebur. Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris akan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Menyerah bukanlah pilihan. Apalagi ultimatum untuk menyerah dari Inggris sesungguhnya memang hanya basa-basi. Bagaimanapun juga, rakyat Surabaya harus sedia menghadapi Inggris yang siap bertindak bengis. 10 November 1945, Surabaya dihujani meriam dan peluru pasukan sekutu. Yang di dalam gedung ini adalah Inggris dengan kurta-kurta, dan mereka itu membabi buta dari dalamnya. Depan gedung itu kayak lapangan gitu ya. Itu rakyat udah yang mati udah nggak karuan banyak. Nah, di situ kita sudah mulai ngambilin mayat-mayat yang nggak karu-karuan. Ya apa aja yang ada itu. Itu makanan, ngambil makanan, karena ini kita mau dihancurin dari 3 arah. Yang kena ya udah jelas habis. Dan yang kiri kanan ini bisa juga kena belum mati atau yang mati nggak karuan. Nah, di situ kita harus tahan ngambil, ada tangan, ada kepala, ada badan tanpa anggota badan. Ya, mereka sebelahnya kena, dia kan nggak tahu harus diapain. Ini bisa mati kehabisan darah karena nggak ngerti PPK, P3K harus diapain. Padahal hanya misalkan hanya kena lengan ada, paha, dia nggak usah mati, tapi dia mati karena kehabisan darah. Karena kita juga belum tentu bisa nyampe di situ. Jadi pekerjaan kita itu palang merah, tapi palang merah yang
tempatnya nggak karu-karuan. Karena ini kota dan ini digempur 3 arah. Jadi di mana aja ada korban. Tahu tak? Ada kaki. Loh, ini badannya kemana? Nggak tahu. Udah, pokoknya kakinya dikumpulin deh di bawah. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang sedemikian perkasa. Selama 21 hari pertempuran, diperkirakan sampai 16.000 orang tewas dan 20.000 lainnya luka-luka di pihak Indonesia. Sementara di pihak Inggris dan sekutu, sekitar 2.000 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Kita pas harus ke daerah mana gitu, karena ada bilang, mbak sini ada. Ini serdaduknya itu gede, dia terlungkup di kayak parit gitu ya, ada airnya. Ini separuh badan di dalam air. Nah, yang kelihatan tuh kaki 2. Wah ini, wah gede ya. Diseret berdua, seret ke tempat ini. Sekarang dibalik boleh ya. Mukanya itu bolong, keluar. Di sini kalau bilang apa sih, tuyul, kayak kepiting gitu. Jadi itu dimakan si kepiting aja selama dia tengkurap. Nah ini ya, yang Bu Ismailnya dia langsung cari pohon, dia bisa nafas. Nah saya cari tempat saya mau muntah, rada sana gitu. Membuka catatan sejarah dengan rupa-rupa kisah perjuangan kaum perempuan menjadi proses penting untuk membangun Indonesia hari ini dan kelak di masa depan. Sebagaimana pertempuran Surabaya yang menguak peran penting kaum perempuan di medan pertempuran, demikian juga tokoh dan pahlawan perempuan yang berjasa dalam memajukan pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Mulai dari Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Bumi Priangan, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah dan Rohana Kudus di Ranah Minang, Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara, dan tokoh-tokoh pergerakan perempuan lainnya. Sebagaimana yang ditulis Kartini, perempuan adalah ibu, pendidik manusia yang pertama. Dan setelahnya, tak ada batas untuk mencatat peran perempuan-perempuan penggerak zaman. Mereka yang mengubah Indonesia.